Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang terus memimpin hidup kita sampai pada hari ini. Kita akan mengawali dengan seluruh rangkaian aktivitas kita dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Kami memasuki awal minggu ini dengan segala karunia hikmat dari Tuhan. Berkatilah seluruh aktivitas kami, pekerjaan, bisnis, studi, keluarga, anak-anak, dan semuanya. Kiranya sungguh-sungguh nama Tuhan dimuliakan. Berkatilah waktu kami merenungkan firman juga pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, selamat datang di dalam pelayanan YouTube Hispatan Ministry. Berharap kiranya renungan-renungan yang saya sampaikan setiap minggunya boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita sudah membahas tema ini beberapa minggu dan hari kita masuk di dalam benih firman bagian yang keempat. Kita sudah membahas manfaat tiga manfaat sebelumnya. Ya, saya akan mengajak kita untuk refresh sejenak. Bagi yang belum sempat mendengar, silakan lihat lagi di channel YouTube ini. Yang pertama adalah manfaat firman Tuhan itu mengajar kita. Jadi sebuah penuntun untuk kita hidup menjadi sebuah penjaga waktu kita membaca dan mengajarkan firman Tuhan. Dengan pengajaran yang benar, kita diharapkan makin mengasihi Tuhan. Dan cara untuk mengasihi Tuhan adalah kita makin mengenal Tuhan. Sehingga manfaat firman Tuhan mengajar adalah menuntun kita kepada hidup yang kudus, mendewasakan individu-individu kita semua dan gereja Tuhan, dan menuntun kita kepada satu tindakan atau action. Jadi pemahaman kita mengenal satu doktrin, satu teologi, akan harusnya menuntun kita kepada hidup makin kudus, menuntun kita makin dewasa, dan menuntun kita kepada satu tindakan atau action. Ini manfaat yang pertama, firman Tuhan itu mengajar kita. Lalu yang kedua ada manfaat yaitu menyatakan kesalahan. Waktu sesuatu sudah diajarkan, berarti akan ada pembagian ini benar, ini salah. Apakah kita rela hati untuk dikoreksi oleh firman Tuhan, dinyatakan kesalahan kita? Saudara, di sini bukan hanya kesalahan pemikiran saja, juga kesalahan ide, teologi, dan sebagainya, dan juga termasuk dosa-dosa kita. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Firman Tuhan kita baca, dia menyatakan kita salah. Waktu kita salah, bagaimana respon kita? Jadi manfaat ini mendorong kita untuk stop berdosa. Stop berdosa. Yang ketiga, saudara, manfaatnya yang kita bahas minggu lalu adalah memperbaiki kelakuan, mengoreksi hidup kita. Koreksi itu kita perlukan untuk apa? Supaya kita bisa berubah, kita bisa bertumbuh. Untuk kita tahu kita salah, kita mau dikoreksi oleh firman, kita perlu diingatkan oleh firman karena ada banyak blind spot dalam hidup kita yang kita tidak sadar. Secara karakter, secara kerohanian kita tidak sadar itu. Waktu firman Tuhan menyatakan itu, dia mengoreksi hidup kita, maka kita kembali kepada jalur yang benar. Kita dikoreksi, kita diharapkan untuk makin mengimprove hidup kita, karakter kita, dan makin menjadi serupa dengan Kristus. Kalau sudah melenceng, kita kembali kepada jalur yang benar, track yang benar. Sudah apa respon kita terhadap kebenaran-kebenaran yang sudah kita renungkan beberapa minggu yang lalu? Apakah kita makin mencintai firman Tuhan? Apakah kita makin bertekun membaca, merenungkan itu? Apakah kita mau mencoba menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Atau semua hanya stop di dalam kognitif saja, ide saja? Saudara, hari ini kita akan kembali lanjutkan dengan merenungkan bagian manfaat yang keempat, yaitu mendidik orang dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. So, firman Tuhan itu mendidik dalam kebenaran. Nah, menariknya, kata mendidik atau instruction, training dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani itu disebut prospaidian ten endiekaiosune. Itu memiliki satu pengertian child training. Child training. Seperti mendidik anak-anak. Ya. Itu mencakup seluruh hal, education iya, kemudian juga mentraining kita sebagai murid Kristus, menjadi seorang murid Kristus. Berarti di sini bukan sekedar mendidik sesuatu yang sederhana, tapi mendidik keseluruhan hidup seseorang. Saudara bicara mengenai child training ya, child training. Saya teringat waktu kita mendidik seorang anak ya, mendidik seorang anak. Dalam hal apa sih kita mendidik? Apakah hanya akademis saja? Tidak. Pastinya kita mendidik dalam segala hal, bukan? Yang paling gampang, saudara, saya akan mengajak kita mereview ya, waktu seorang masih bayi ya, kita punya bayi, kita melatih, kita mendidik dia untuk apa? Mulai bisa tengkurap lah, mulai bisa duduk lah, lama-lama dia makin dewasa, makin bisa berdiri lah, makin besar makin bisa berjalan lah. Bahkan kita mengadakan toilet training buat mereka, bukan? Kemudian mereka mulai bisa makan sendiri. Itu kan proses kita mendidik, mentraining mereka dan lakukan setiap hari. Kemudian waktu dia sudah masuk usia sekolah,
sampai nanti dia mulai bisa kita melatih mereka bisa rapikan buku-buku sendiri, kemudian secara keterampilan kita melatih mereka bisa mengayuh sepeda roda 2, melatih bisa berenang, dan sebagainya. Termasuk melatih soal berkata-kata, misalnya kalau salah minta maaf, ya. Kalau izin ya minta izin ngomong, ya. Kalau diberi sesuatu ya berucap terima kasih, melatih sopan santun mereka. Kita melatih mereka dan lakukan itu setiap hari. Kemudian untuk remaja pemuda kita mulai melatih training life skill mereka. Melatih mereka mengemudi, bergaul, berpacaran yang sehat, menghadapi interview kerja, mengelola gaji mereka, sampai persiapan mereka mau menikah, sampai mengasuh dan sebagainya dan sebagainya. Intinya apa? Kita men-training begitu banyak hal agar anak-anak kita itu bisa menjalani hidup dengan benar. Minimal benarnya sesuai dengan standar kita. Terus kita membayangkan firman Tuhan mendidik kita seperti kita mendidik seorang anak-anak, kita sudah mulai bisa memahami bahwa berarti seluruh aspek hidup kita, firman Tuhan akan mendidik kita dalam banyak hal seperti itu. Jadi yang kedua, firman Tuhan mendidik kita dalam kebenaran di kayu Sune itu bicara tentang moral standar, betul, dan bicara mengenai kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi prinsipnya itu jelas dari firman Tuhan, standar benar dan salah. Roma 12 ayat 2 berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya kita punya kemampuan untuk melihat ini benar atau salah, ini kehendak Allah, ini berkenan kepada Allah atau tidak berkenan kepada Allah. Berarti prinsip kita di dalam mendidik, firman Tuhan dalam mendidik kita itu, semua di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Ada standar moralnya, mengetahui benar dan salah. Ini sebuah proses di mana Tuhan mendidik kita bagaimana deal with our life. Ya, saudara sekalian, luar biasa. Tuhan begitu mengasihi kita sampai dia mau mengajar, mendidik kita untuk bagaimana kita deal dengan hidup kita sehari-hari. Ya. Saudara, bagian apa saja sih yang firman Tuhan didik ya tentang training? Ya. Orang sering bilang Alkitab kan sudah buku yang kuno ya. Sudah lama ini, udah nggak relevan lah ya. Ada yang bilang, oh tenang, ini Alkitab adalah buku yang cespleng. Lu ada masalah apa, buka aja. Pasti ketemu jawabannya di situ, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan gini, Alkitab tidak membahas seluruh aspek, seluruh detail sampai saat ini mengenai misalnya, bolehkah nonton YouTube lama-lama gitu ya, bolehkah bla 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 bla. Tidak, saudara. Tetapi Alkitab mengatur prinsip-prinsip penting di dalam hidup kita. Dan, dikatakan firman Tuhan itu mendidik dalam kebenaran, firman Tuhan itu memberikan instruksi-instruksi untuk seluruh aspek hidup kita. Misalnya aspek yang pertama adalah bagaimana kita memanage waktu kita. Kemudian bagaimana kita mengelola kita punya keuangan. Bagaimana kita berelasi dengan sesama. Baik itu suami istri, kemudian dengan orang lain. Kemudian bagaimana kita mendidik anak-anak kita, raise our children, mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita mengembangkan karakter building yang bagus, karakter yang sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita berurusan dengan kita punya emosi. Saudara, baru-baru ini di YouTube begitu banyak beredar orang-orang yang begitu rupa tidak bisa mengontrol emosinya. Bagaimana kita bisa mengontrol emosi kita? Firman Tuhan juga mengatur bagaimana kita bisa berhadapan dengan segala masalah yang kita alami, adversity, kesulitan yang kita alami. Misalnya orang-orang juga mulai banyak yang begitu stres, orang-orang yang begitu depresi, ada masalah dalam mental health. Saudara, firman Tuhan itu mendidik dalam berbagai aspek hidup kita. Dan ada begitu banyak lain lagi yang kita akan coba sama-sama renungkan. Saudara, mulai minggu depan, saya akan mengajak kita sama-sama mencoba membahas satu persatu tema-tema tadi. Kita coba melihat, oke, secara teori saya tahu firman Tuhan, saya akan masuk ke dalam bagian yang lebih praktis, bagaimana instruction, training yang Tuhan berikan untuk kita hidup seutuhnya. Sehingga kita bukan menjadi orang yang dualisme. Waktu kita hidup sebagai orang Kristen, kita tahu bagaimana kita mengatur waktu, mengatur keuangan, mengurusi kita punya relasi dengan orang lain, mendidik anak-anak kita, mengembangkan karakter yang baik, ya, deal dengan emosi kita, menghadapi kesulitan atau depresi yang kita alami. Kita akan mencoba dalam anugerah Tuhan, belajar satu persatu bagian-bagian tersebut, saudara. Saudara sekalian, Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa. Jadi kalau kita lanjutkan tadi ya, 2 Timotius 3 ayat 16, manfaat firman Tuhan, di endingnya dikatakan begini, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu engkau dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini adalah tujuannya. Kita makin memahami firman, kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudaraku sekalian, mari kita izinkan firman Tuhan
mendidik hidup kita di dalam kebenaran. Izinkan firman Tuhan untuk mendidik hidup kita di dalam prinsip-prinsip firman yang benar untuk seluruh aspek hidup kita. Untuk mengakhiri saya akan bacakan ulang 2 Timotius 3 ayat 16. Kiranya boleh menjadi sebuah pegangan buat hidup kita untuk makin mengasihi Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Terus sekalian, mari kita makin mencintai firman Tuhan. Mari kita bertekad untuk makin hidup dalam kebenaran firman tersebut, bertekun membaca, bertekun merenungkan firman, dan mau menerapkan prinsip firman dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga hidup kita boleh makin diperlengkapi Tuhan, kita makin setiap hari kita makin serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin.